Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kita, menghidupkan kita di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini merupakan suatu kenikmatan, yang mana kenikmatan yang telah Allah berikan harus diolah betul dengan keimanan kita agar menjadi sebuah ketaatan. Karena berbagai banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada makhluknya, kepada manusia, namun rupanya nikmat-nikmat tersebut tidaklah menjadi ketaatan, bahkan menjadi kemaksiatan karena tidak ada iman di dalam dirinya. Maka dengan channel Assalam, semoga tausiah, nasihat-nasihatnya bisa menjadikan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menjadi dua. Apakah ia akan menambah kepada ketaatan kepada Allah, ataukah menjadi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana untuk mengolah kenikmatan menjadi ketaatan diperlukan iman. Begitu pula ketika kita banyak sekali melakukan dosa sehingga redup cahaya keimanan, maka kenikmatan yang Allah berikan akan menjadi kemaksiatan. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah, Ramadan menjadi salah satu bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam, khususnya umat Islam bangsa Indonesia. Namun mendengar kata Ramadan akan terpintas berbagai banyak tujuan, berbagai banyak orientasi dalam setiap dari benak umat Islam Indonesia. Di antaranya ada yang menjadikan bulan Ramadan adalah bulan untuk menambah profit, bulan untuk berjualan, bulan untuk berbisnis secara besar-besaran, karena di dalamnya luar biasa mengandung banyak sekali pelanggan-pelanggan. Dan juga di benak sebagian orang memandang bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mencari barang-barang yang murah, barang-barang yang memiliki diskon besar-besaran. Apalagi ketika sudah menginjak 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada juga yang menjadikan bulan Ramadan adalah bulan di mana wisata kuliner serba ada. Bulan Ramadan penuh dengan hawa yang tentunya ada berbagai jajanan, sehingga bisa mengenyangkan, melepas dahaga, dan juga menambah selera untuk makan. Berbagai banyak pandangan terhadap bulan Ramadan ini. Juga ada sebagian golongan yang lain memandang bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya ampunan, bulan di dalamnya untuk fastabiqul khairat, adalah bulan di mana ada bulan sebagai bulan revolusi, bulan akselerasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Maka sejatinya Allah senantiasa memberikan setiap apa yang telah Allah ciptakan dengan tujuan. Khalaqas samawati wal ardh bil haqq. Allah ciptakan langit dan bumi senantiasa ada tujuannya. Bahkan tujuannya adalah tujuan yang benar, bukan dengan main-main. Begitu pula dengan Ramadan. Sama halnya juga dengan hadirnya kita hari ini, masih diberikan nafas, diberikan kesempatan berdetak jantung kita, mengalir darah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sisipkan tujuan agar kiranya kita masih mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan untuk memperbaiki diri, untuk mengintrospeksi diri kita di bulan Ramadan. Sebab sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah,
Kalau kita tanya orang-orang yang sudah terkubur hari ini, maka tidak ada lain keinginan dan cita-cita mereka kecuali mereka ingin hidup hanya sebentar saja. La saddaqu aku minas sholihin. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Munafiqun disebutkan bahwa seandainya aku diberikan waktu sebentar saja, maka la saddaqa, aku akan benarkan, aku akan perbaharui amalan-amalanku, dan engkau akan mendapatiku ya Allah sebagai orang-orang yang saleh. Namun kesempatan hidup tidak Allah berikan lagi kepada manusia. Hidup hanya satu kali dan amalan sudah terlanjur untuk dihisab. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan kenikmatan hidup ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nilai lebih, sehingga Allah upayakan, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di dalam bulan Ramadan ada tujuan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum. Nah, di sini ada kalimat la'allakum tattaqun. La'alla di sini memiliki makna harapan, memiliki cita-cita, memiliki keinginan, dan juga memiliki makna daripada tujuan. La'allakum tattaqun. Maka tujuan daripada berpuasa kita sepakati bersama, bahkan ulama-ulama menyepakati bahwa puasa ini memiliki tujuan la'allakum tattaqun, agar orang-orang beriman ini bisa bertakwa. Lalu apa makna daripada takwa? Jumhur ulama menyatakan bahwa makna daripada takwa adalah imtithalul ma'murat wajtinabun nawahi, menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita melihat bahwa takwa ini rupanya sangat amat luas makna daripada takwa ini. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mendefinisikan makna daripada takwa ini, yakni adalah hati-hati. Diibaratkan bagaikan seseorang berjalan di jalan yang dipenuhi, di pinggir kanan dan pinggir kirinya ada jalan yang berlubang, ada jalan yang berduri, sehingga orang tersebut berhati-hati agar tidak terperosok ke dalamnya. Maka itu adalah makna daripada takwa. Begitu pula dengan kehidupan kita. Terkadang kita lupa untuk berhati-hati kepada kehidupan kita sendiri, agar jangan sampai kehidupan kita ini jatuh ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan ajrun, meletakkan ganjaran, meletakkan pahala bukan hanya kepada hamba-hambanya yang senantiasa menjalani perintah-perintah Allah, akan tetapi kepada hamba-hambanya yang berusaha, berupaya, berjihad untuk tidak sampai menjalani larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang berusaha menghindar untuk jauh daripada yang namanya berzina, sehingga dia senantiasa ghaddul basar, dia senantiasa menundukkan pandangannya, baik secara sosial maupun secara individu, baik
di muka umum maupun dalam kesendirian dengan gadgetnya, dia akan senantiasa ghaddul basar, menundukkan pandangannya, mengalihkan pandangannya ketika yang dilihat, yang ada di hadapannya adalah hal-hal yang tentunya haram untuk dilihat. Nah, di situ juga ada ajru minallah, di situ juga ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kehati-hatian ini tidak cukup juga sampai di sana. Kehati-hatian ini bahkan dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa 2 lubang yang akan menentukan manusia masuk ke dalam surga atau neraka, au kama qala, yaitu adalah lubang mulut dan juga lubang kemaluan. Sehingga ketakwaan ini bisa bertambah, ketakwaan ini bisa ada di dalam diri kita sepanjang kita berdisiplin, berhati-hati agar lisan kita tidak sampai menyakiti orang lain, lisan kita tidak sampai menzolimi orang lain, lisan kita senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik. Karena dalam hadis lain juga dinyatakan hanya ada 2 pilihan daripada hak lisan ini. Qul khairan aw liyasmut. Qul khairan, katakan yang baik, atau alternatif selanjutnya, atau diam. Hanya 2 itu hak lisan dalam Islam. Ketika tidak bisa berkata dengan baik, maka harus diam. Luar biasa. Aturan Islam sedemikian rupa mengatur agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak sampai merusak alam, tidak sampai merusak sosial. Harus kata-kata yang baik terlontar. Kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat takwa. Begitu pula dengan kemaluan. Harus berhati-hati di dalam bertindak, berucap, bersikap. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Maka berhati-hati ini menjadi salah satu makna daripada at-taqwa ini. Menjadi salah satu tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan agar kita berhati-hati. Berhati-hati dalam mengkonsumsi agar jangan sampai suatu hal yang haram masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam lambung kita, dimakan atau dikonsumsi oleh keluarga-keluarga kita. Kalau kita lihat di bulan Ramadan ini, polemik dan problematika kejahatan dan kriminalitas rupanya tidak menurun, tidak sekonyong-konyong atau tiba-tiba menjadi baik, bahkan makin bertambah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam hadisnya mengunci pintu neraka atau menutup pintu neraka dan mengikat para iblis ataupun setan. Akan tetapi karena setan dan iblis sudah menanamkan, sudah menjadi habit atau kebiasaan daripada umat Islam hari ini, atau bahkan orang-orang di luar Islam, sampai akhirnya tidak lagi perlu menurunkan wujud iblis sesungguhnya. Cukup dengan manusia-manusia yang sudah mencerminkan daripada gambaran iblis ataupun setan yang sudah terbiasa melakukannya. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Maka sikap berhati-hati harus senantiasa ada di dalam setiap mukmin muslim, apalagi di bulan Ramadan ini. Ketika kita bersikap, ketika kita berucap, maka harus ada landasan hati-hati agar jangan sampai lisan, perbuatan terjerumus ke dalam kezaliman, terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat sia-sia, terjerumus ke dalam juga kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu selanjutnya makna daripada at-taqwa ini, insya Allah pada pertemuan selanjutnya di part berikutnya
Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi tazkirah bagi kita semua, peringatan bagi diri kita, terutama bagi diri saya dan juga keluarga, dan umumnya bagi sahabat Assalam TV rahimani wa rahimakumullah sekalian. Demikian, nastaghfirullahu li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.